Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saya berbahagia sekali masih diberikan kesempatan ya, berikan kesehatan hingga boleh ada sebagaimana ada di rumah Tuhan yang luar biasa ini. Satu kerinduan saya, apa yang menjadi pikiran Tuhan bersama-sama kita bisa mengkajinya dengan iman kita, dan kita diberikan sukacita untuk kita melakukan apa yang Tuhan mau. Amin. Baiklah, apapun yang kita bawa dari rumah, ya kita berada di tempat ini, cukup kita taruh di kaki Yesus saja. Dan harus punya semangat Bapak Ibu sekalian, jangan dibawa pulang lagi. Ya, kenapa kita susah banget maju? Ya, kenapa susah banget kita untuk benar-benar terwujud goal kita, tujuan hidup kita? Karena dengan diri sendiri aja kita nggak percaya, apalagi kita bisa percaya pada apa yang Tuhan bisa lakukan di dalam hidup kita. Satu contoh itu ketika kita datang dengan hati yang terluka, ketika kita datang dengan membawa beban, ketika kita datang dengan sesuatu yang tidak bisa kita pecahkan, kita datang di gereja, kita serahkan, ya, kita angkat tangan, kita menyembah Tuhan, kita berdoa, kita memberikan ruang dengar ya, buat firman Tuhan untuk kita nikmati. Tapi banyak anak Tuhan hanya terjadi ketika berada di rumah Tuhan saja. Tapi ketika dia balik kanan pulang, habis doa berkat, ya balik lagi. Bener nggak Bapak Ibu? Kok usah izin ngakui. Karena itu manusia lama saya. Saya bisa bicara begitu karena itu manusia lama saya. Saya begitu sukacita memuji Tuhan ketika saya ada di gereja. Tapi ketika saya dipertemukan lagi sama orang-orang, sama beban pekerjaan, sama tanggung jawab, mental saya langsung down. Langsung, isopo gak sih ini? Bapak Ibu sekalian, kita masih ada dalam suasana kebangkitan Yesus. Amin. Firman Tuhan yang saya sampaikan masih berangkai dengan minggu-minggu sebelumnya. Sebab itu saya berdoa di tengah-tengah Tuhan percayakan saya untuk selalu sibuk dalam setiap hari saya. Saya sudah berkomitmen, Tuhan, saya akan teruskan apa yang Tuhan mau. Ya. Jadi terkadang komitmen ini juga medeni loh. Itu kan Yulsuan kan sudah mulai tahu gitu kan. Terkadang, Bu nanti hari Sabtu hari Minggu. Tapi puji Tuhan ya, kepala rumah ibadat langsung, Bu Jess aman. Jadi ini kayak alarm, bener deh kayak alarm itu. Terus kemarin saya berpikir ini ada Ko Yongsuan itu bergabung di firma hukum saya. Saya berpikir wah ini berarti kan bisa mulai sedikit-sedikit ini ya. Ternyata enggak gitu. Semakin dia ada, saya semakin semangat. Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian. Berdoa buat kami Bapak Ibu ya. Karena kami tidak bekerja hanya untuk memenuhi kami pribadi ya. Tapi kami bekerja untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, pagi hari ini seperti yang sudah saya katakan bahwa berangkai dengan momen Kamis Putih, Jumat Agung, Paskah, dan minggu lalu ya. Sekarang kita akan terus mendalami bagaimana ketika Tuhan Yesus sudah bangkit selama 40 hari itu, apa saja yang Tuhan lakukan, dan ternyata Tuhan mengunjungi setiap murid-muridnya yang ada di dalam kehampaan. Karena itu kalau pagi hari ini ada di antara Bapak Ibu sekalian yang datang juga dengan kehampaan, ini adalah satu kado istimewa, bukan dari saya. Jangan lihat saya yang berbicara, karena saya seorang Jessica yang kecil, yang tidak ada apa-apanya, yang tidak punya pengetahuan apapun. Tapi satu hal, saya punya Tuhan Yesus di dalam diri saya. Sehingga saya berdoa, apa Tuhan yang Tuhan mau. Jadi sebelum Bapak Ibu menerima firman ini terlebih dahulu membentuk pribadi saya. Dan saya mau kita semuanya diberkati. Mari kita buka firman Tuhan Bapak Ibu sekalian. Saya ambil dulu di sebagai dasar, ini bukan masuk di dalam khotbah inti saya. Tapi saya mau kita belajar dari ayat ini dulu, supaya kita bisa mengetahui bagaimana Yesus ada ketika kita tidak menyadari Dia ada. Ada sesuatu dulu yang harus diubah di dalam keimanan kita, supaya kita bisa menyadari keberadaan Tuhan Yesus yang tidak pernah sedetik pun, sekalipun meninggalkan Bapak Ibu Saudara dan saya. Yesaya 50 ayatnya yang keempat. Yuk kita baca bersama-sama ya. 2, 3.
Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Haleluya. Nah, sebelum kita dibentuk dengan firman Tuhan, ya sesuai tema saya hari ini. Tema saya apa ya hari ini? Nah, dari kecewa menjadi menyala, mengenali Yesus di jalan Emmaus. Saya ambil dulu ke Yesaya 50 tadi Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Karena di sini ada satu hal yang harus diubahkan dulu. Ya. Ada hal yang harus kita serap dulu supaya kita bisa mengenali Yesus. Dari kisah yang ada di jalan Emmaus itu diaplikasikan di dalam perjalanan hidup saudara dan saya di tempat ini. Ya, kita perhatikan ya, Yesaya 50 tadi, Bapak Ibu sekalian. Yuk kita kaji dulu ya. Tidak akan lama-lama. Saya mengajak Bapak Ibu untuk memaknai dulu firman Tuhan ini. Ya, Tuhan Allah telah memberikan kepadaku. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di kalimat ini ya, saudara dan saya langsung diingatkan pada satu hal penting, bahwa segala sesuatu yang menghidupkan orang lain sama seperti yang saya lakukan saat ini Bapak Ibu sekalian, sejatinya itu bukan berasal dari diri saya pribadi ya. Tapi ini dari Tuhan, Tuhanlah yang memberi. Oke, ya. Bukan dari seorang Jessica, jangan lihat saya, tapi mari kita mau melihat pada firman Tuhan. Ya, artinya Bapak Ibu sekalian, ketika ada kata-kata yang menguatkan dari setiap firman profetik yang Bapak Ibu dengar, ya, yang membangkitkan, itu bukan sekedar kepintaran seseorang itu berbicara, tidak, ya. Bukan ke arah sana, tapi itu adalah kehendak Tuhan, itu adalah pemberian Tuhan. Amin. Ya, lalu dikatakan di dalam ayat ini, ya, lidah seorang murid. Kenapa enggak seorang pengajar? Kenapa harus lidah seorang murid? Di sini saya menemukan Bapak Ibu sekalian bahwa sebelum seseorang itu bisa berbicara, sebelum seorang Jessica ini bisa berbicara di hadapan Bapak Ibu yang luar biasa, terlebih dulu, ya, Tuhan mau mengajarkan saya, ya. Sama juga dengan kehidupan kekristenan kita. Tuhan mau kita mendengarkan sama seperti kita seorang murid Bapak Ibu sekalian. Amin. Ya, artinya kita harus mau dibentuk. Ya, murid kalau tidak mau dibentuk, kapan pinternya? Itulah sebabnya kenapa di sini dikatakan lidah seorang murid. Bukan seorang guru, karena guru itu ya pasti dia sudah merasa bahwa dia tahu. Tapi kalau murid itu ada kerinduan untuk dari yang tidak tahu, kepengen menjadi tahu. Amin. Ya, jadi saya kembalikan kepada tema saya. Kenapa temanya ini begitu unik Bapak Ibu sekalian? Nah, di sini firman Tuhan menghendaki Bapak Ibu, saudara dan saya untuk kita memposisikan diri kita sebagai murid. Murid itu pasrah, kenapa? Karena dia kepengen pinter, karena dia kepengen tahu. Nah, ketika kita punya kerinduan ini untuk selalu ingin tahu apa sebenarnya sih rencana Tuhan di dalam kehidupan kita, saya yakin kekristenan kita enggak cuman abal-abal, enggak cuman biasa-biasa saja, Bapak Ibu sekalian. Amin. Ya, kita lanjut ya. Supaya dengan perkataan, ya di dalam Yesaya tadi, ya. Supaya dengan perkataan, Bapak Ibu sekalian, ini menegaskan bahwa Tuhan itu bekerja di dalam kehidupan saudara dan saya, ya, lewat sesuatu yang amat sangat sederhana, kata-kata, ya. Supaya dengan perkataan, ya. Jadi Tuhan mau berbicara dengan kata-kata. Tidak hanya sekedar lewat mujizat, tidak hanya sekedar lewat satu peristiwa besar. Tidak. Kata-kata ini berbicara apa Bapak Ibu sekalian? Firman Tuhan. Amin. Ya. Jadi tidak percuma kalau kita harus berada di rumah Tuhan setiap hari Minggu Bapak Ibu sekalian.
Karena Tuhan yang mau, Tuhan yang kerjakan itu. Untuk apa? Supaya kita bisa mendengar. Ya. Setiap perkataan yang itu adalah isi hati Tuhan buat saudara dan saya. Dan tujuannya dari semua yang Tuhan lakukan itu jelas di dalam ayat ini. Untuk apa Bapak Ibu sekalian? Ya, memberi semangat. Jadi kalau ada di antara kita yang sudah ke gereja, ada di antara kita yang sudah terlibat untuk mengambil bagian di dalam setiap pelayanan, ada di antara kita yang sudah memberikan waktu yang berlebihan untuk pelayanan, untuk gereja, tapi tidak ada semangat hidup, jawabannya sudah jelas. Karena setiap perkataan itu nggak bisa kita serap, Bapak Ibu sekalian. Nah, ini kejadiannya nyambung dengan yang ada di Emmaus itu, Bapak Ibu. Itu sebabnya kenapa saya harus ke sini dulu, supaya kita tahu bahwa dalam setiap perkataan firman ya, yang kita dengar dimanapun Bapak Ibu sekalian, ada tujuan yang Bapak mau lakukan bagi hidup saya dan saudara. Kepada siapa? Ya, memberi semangat kepada siapa? Orang yang letih lesu, tuh kan? Ya. Bukan kepada orang yang lemah karena nggak berusaha, firman Tuhan tidak katakan itu nih. Saya cari di sini tidak ada. Bukan kepada orang yang berjalan sudah terlalu jauh, tidak Bapak Ibu. Bukan kepada orang yang sudah mencoba, tidak. Ya. Bukan juga kepada orang yang mencoba untuk bertahan. Tapi kepada mereka yang letih lesu. Jadi kalau saya tarik benang merah secara utuh di dalam Yesaya ini, ayat ini Bapak Ibu sekalian berbicara tentang Tuhan yang melihat setiap kelelahan saudara sekalian, Bapak Ibu saudara dan saya. Tuhan lihat, jadi jangan bilang Tuhan nggak tahu. Amin Bapak Ibu sekalian, ya. Dan ketika dia melihat, dia tidak menghakimi. Tapi dia mendekat, dia berbicara, dan dia menghidupkan kembali hati yang hampir padam. Yuk kita periksa, ya. Kita periksa di dalam, saya sudah mulai masuk pada inti khotbah saya ya, sesuai dengan judul tadi. Apa tadi judulnya Bapak Ibu sekalian? Dari kecewa menjadi menyala. Kita akan melihat ya, ini dari sisi perjalanan murid Yesus di Emmaus. Di Lukas 24 ayat 13 sampai dengan ayatnya yang ke-35 Bapak Ibu sekalian. Satu persatu ya, saya mau ekstra 100 km per jam ya, Pak David ya, karena panjang. Mau saya lewatkan, tadi saya sudah penggal-penggal, tapi kok saya nggak dapat ya. Saya duduk di situ, aduh kayaknya sayang Tuhan, sayang. Ini harus semuanya harus dapat makna demi makna ini, karena saya penggal jujur Bapak Ibu sekalian. Rencana saya mau minggu depan begitu ya. Tapi saya nggak tahu saya masih dikasih tugas apa tidak. Kayak saya coba ya. Oke ya, Lukas 24 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-35. Bapak Ibu sekalian, seperti yang sudah saya katakan, firman Tuhan berangkai terus, dan ini adalah rangkai yang selanjutnya. Kisah ini terjadi setelah kebangkitan Yesus, Bapak Ibu sekalian. Ayo kita periksa ya, ayat 13 dulu. Pada hari itu juga, dua orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Bapak Ibu, dua murid ini ya tidak sedang bersukacita. Mereka justru sedang berjalan menjauh. Mereka sudah dengar bahwa ada berita kebangkitan. Tapi hati mereka belum sampai di sana. Dan mungkin ini juga terjadi di dalam kehidupan kita saat ini. Kita tahu Tuhan Yesus hidup. Kita sudah peringati, kita sudah rayakan minggu lalu. Kita percaya Yesus bangkit. Tapi dalam realitas sehari-hari, setelah kita merayakan kebangkitan Yesus, masih ada di antara kita yang belum menikmati bahkan mengalami kebangkitan itu. Masih ada yang kecewa, masih ada yang patah hati, masih ada yang
hatinya hancur, masih ada yang kehilangan harapan, masih ada yang tidak ada daya, tidak ada semangat. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, justru dalam kondisi seperti itulah, di dalam Lukas 24 ini, Yesus ada. Di titik itulah Yesus datang. Bukan untuk orang yang sudah mengerti semuanya, tapi untuk mereka yang masih berjalan dalam kebingungan. Sehingga saya suka sekali kalau kita mencermati dulu ya, frasa demi frasa di dalam ayatnya yang pertama. Sepintas di ayatnya yang ke-13 ini Bapak Ibu, pada hari itu juga 2 orang murid-murid Yesus. Bapak Ibu, sepintas ayat ini terlihat sangat sederhana ya. Hanya informatif sifatnya, bahwa ada 2 orang murid Yesus, kemudian ada sebuah tempat Emmaus, ya kan? Terus ada jarak perjalanan. Ya kan, kalau kita lihat dari ayat ini, kita mau menjiwai ayat ini, coba kita kaji pelan-pelan Bapak Ibu. Ini hanya seperti informasi. Oh, ada 2 orang. Kemudian oh, ada tempat namanya Emmaus. Oh, ada jarak gitu lah. Ya Bapak Ibu. Tapi kalau kita masuk lebih dalam, kita baru akan menemukan di sini sejatinya ada pesan profetik untuk Bapak Ibu Saudara dan saya. Ayat ini sebenarnya sedang membuka kondisi hati yang sangat-sangat manusiawi, saya katakan. Ayo kita mulai. 2 orang dari murid-murid Yesus. Artinya, ya kan, ini sudah mulai buka pelan-pelan. 2 orang dari murid-murid Yesus, artinya ini bukan orang asing. Amin. Berarti orang yang sudah ada di dalam persekutuan dengan Yesus. Sama dengan saudara dan saya. Ya. Bukan orang luar, tapi murid. Artinya ini, pesan ini bukan buat orang lain. Bukan orang yang kita benci, orang yang sudah nyakitin kita di luar. Bukan. Tapi ini buat kita Bapak Ibu sekalian. Amin. Ya. Dan mereka ini bukan orang yang tidak mengenal Tuhan. Kenal. Kalau kita baca terus sampai ayat 35, mereka berbicara. Mereka ceritakan apa yang terjadi kok. Apa yang mereka ceritakan? Peristiwa mulai Yesus disalibkan, Yesus ditangkap, Yesus disalibkan, Yesus bangkit. Yesus menampakkan diri, mereka cerita. Ya. Dan saya katakan mereka ini adalah orang-orang yang pernah berjalan bersama-sama Yesus. Mereka juga adalah orang yang pernah mendengar pengajarannya. Ya. Mereka juga tahu setiap tanda-tanda mujizat yang pernah Yesus kerjakan Bapak Ibu sekalian. Dan mereka ini adalah orang-orang yang pernah punya harapan besar tentang Dia. Ini dari ayat 13. Kita harus ketemu dulu benang merahnya. Baru kita bisa, oh iya. Kita baru paham apa yang Tuhan mau. Tapi kita perhatikan Bapak Ibu sekalian. Ya, ternyata 2 orang yang saya katakan tadi, bahwa mereka ini bukan orang asing. Mereka yang pernah dalam satu pengajaran ya. Mereka pernah menerima pengajaran dari Tuhan Yesus. Mereka juga pernah berjalan bersama-sama dengan Yesus. Tapi di ayat ini ya, ayo kita perhatikan Bapak Ibu sekalian. Konsentrasi semuanya supaya kita tidak pulang dengan tangan hampa. Apa yang terjadi kepada orang yang benar-benar mereka ini sudah satu dengan Yesus. Apa yang terjadi kepada mereka berdua, 2 orang ya. Mereka sedang berjalan menjauh. Mereka sedang berjalan menjauh. Dari mana? Dari Yerusalem Bapak Ibu sekalian. Dan Alkitab mencatat di sini mereka pergi ke Emmaus. Saya coba searching di Wikipedia, Bapak Ibu, Emmaus itu apa sih artinya? Tempat yang hangat. Jadi mereka berusaha mencari kehangatan. Ayo bapak-bapak yang sudah mulai merasa kedinginan, jangan keluar kamar ya. Dan jangan salah masuk kamar. Ya, ini kedua orang ini meninggalkan Yerusalem, mau cari tempat yang hangat Bapak Ibu sekalian, yang dianggap bisa menghangatkan dirinya. Ya.
gitu. Kan sudah mulai menarik kan. Dan ironisnya sing megelne ati ini ya. Mereka itu sengaja keluar dari Yerusalem. Loh kok iso gak? Iya. Oh mereka sudah dengar kabar kebangkitan kok. Tapi mereka sengaja. Kalau sudah ada di antara Bapak Ibu yang sudah mulai tersentuh dengan firman Tuhan, baru di ayat 13 ini, jangan malu-malu bicara sama Tuhan. Tuhan bicara terus Tuhan. Pakai Kak Jessica Tuhan. Bicara terus. Karena saya juga disentuh dengan ini. Bapak Ibu sekalian. Di sela-sela tuh tadi malam tuh, dengan sibuk saya harus Zoom, harus bedain kasus. Digodain sama Neni, ya kan, suratnya nggak jadi-jadi gitu, jadi keliru lagi. Jadi saya ada iMac, ada nih. Sampai dia bilang, Bu saya mau ke Anggrek, nanti saya benahin. Nggak usah, saya mau siap-siap untuk besok gitu. Oh ya lebih penting inilah, bodoh dengan surat. Iya, karena saya mulai tersentuh Bapak Ibu. Ketika saya baca, saya kirim link ke Ko David. Kalau Bapak tidak kirim, ya udah ini aja berarti yang Tuhan mau ini. Saya bilang sama Ko David, Bapak Ibu karena saya tersentuh, saya temukan di ayat 13, orang dua ini sadar ninggalin. Ya. Seberapa banyak kita ketika kita mengalami sesuatu yang membuat kita bingung dengan keadaan. Yang logika dan iman kita lagi gak connect. Akhirnya, gak ngerti ya aku. Mundur-mundur, alon-alon gitu. Mundur gitu kan. Nah orang dua ini sadar mereka meninggalkan Yerusalem, Bapak Ibu sekalian. Dan ini bukan langkah spontan loh, ini bukan keputusan sesaat. Ini perjalanan yang sengaja yang mereka lakukan untuk meninggalkan Yerusalem. Seberapa banyak kita yang kecentok, yang kita bingung. Iki jane arah gereja iki kiblat iki neng ndi to? Ngalor nggak ngalor, ngidul nggak ngidul. Ngulon nyetan gitu. Bingung gitu. Akhirnya, aku tak di rumah sajalah. Kok makin gak jelas ya? Semakin tidak ada arah ya hidup ini ya. Aku melok bojoku kok makin gak genah ya. Aku kok malah tukang ngamuan ya. Kok makin gak jelas hidupku. Kita mulai mundur Bapak Ibu sekalian. Kita tahu kan Yerusalem itu tempat apa? Tempat di mana Yesus disalibkan. Menggenapi rencana Bapa. Rencana Bapa untuk siapa? Untuk saudara dan saya. Untuk apa? Supaya kita menerima kehidupan yang kekal. Yesus mati di sana. Tapi kita tinggalkan itu. Orang dua ini tinggalkan itu. Mereka tinggalkan Yerusalem di mana kabar kebangkitan mulai diberitakan. Ini mumpung ini belum terlalu jauh Bapak Ibu sekalian. Kita baru dengar kabar baik Paskah. Mumpung ini belum sampai kebablasan. Sehingga firman Tuhan ingatkan saya. Saya yakin bukan secara kebetulan Tuhan taruh ini di dalam pikiran saya. Di sela-sela saya harus menyiapkan ini dan itu. Karena memang di tempat kerja saya itu pasti selalu ada Alkitab. Di kamar saya ada Alkitab. Di tempat saya makan pasti ada Alkitab. Saya pergi kemana-mana pun tuh tanya Neni. Saya boleh ketinggalan HP, saya boleh ketinggalan laptop saya. Tapi yang ini jangan sampai ketinggalan. Selalu saya bawa Bapak Ibu sekalian. Karena saya tahu ini adalah firman Tuhan. Firman Tuhan adalah Tuhan sendiri, amin. Ya. Dan semalam ketika saya mendapatkan ini, Tuhan tegur saya. Tapi Tuhan gak langsung masuk pada perjalanan Emmaus. Saya disuruh baca dulu Yesaya itu. Artinya apa? Tuhan mau buat memposisikan saya. Bukan nanti saya sebagai seorang pembicara. Tapi saya adalah seorang murid. Di mana saya harus ngikut dulu. Baru saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Saya sangat diberkati dengan cerita ini. Ya. Ketika kedua orang murid Yesus ini tidak sadar bahwa Yerusalem yang mereka tinggalkan itu adalah tempat pusat dari rencana keselamatan Allah. Saya berdoa kalau ada di antara kita saat ini yang mulai pelan-pelan meninggalkan Yerusalem kita. Buka hati. Supaya roh Tuhan melawati Bapak Ibu sekalian. Sehingga firman Tuhan ini boleh mengubahkan hidup kita. Amin.
Ya, di Yerusalem, tempat di mana Yesus disalibkan, tempat kabar kebangkitan mulai diberitakan, tempat di mana rencana keselamatan dari Bapa untuk saudara dan saya. Tapi justru dari tempat itulah mereka pergi, Bapak Ibu sekalian. Mengapa? Jawabannya karena memang mereka ya, atau hati mereka ini belum sampai pada satu pengertian tentang kebangkitan itu, Bapak Ibu sekalian. Dengar kabarnya sudah ya. Euforia dengan peringatannya iya. Tapi mereka belum mengalami secara pribadi. Waktu ketika saya berada di tempat ini Bapak Ibu, doa saya terhadap gereja ini masing-masing, setiap telinga yang mendengar firman Tuhan mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan Yesus. Itu yang penting dari setiap pelayanan kita Bapak Ibu. Ketika kita berada di gereja, menurut saya yang berdasarkan pengalaman iman saya, ritual dan lain-lain ya, liturgi, maksud saya kok ritual sih. Kalau deket Neni itu mesti begini saya. Liturgi bukan ritual. Bledru akhirnya saya. Oh gitu aja langsung. Ya, Bapak Ibu ya, jadi kalau kita ada di dalam gereja, bagi saya liturgi itu nomor kesekian. Tapi yang utama ketika kita menyembah Tuhan, ketika kita memuji Tuhan, dan lebih ketika kita mendengarkan firman Tuhan, kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus tidak sih? Itu yang utama. Dan itu sesuatu yang saya susah ya untuk menggambarkan ya. Bahkan saya mau tanya AI, iki iso nggak moco perasaanku? Ya, sesuatu yang susah Bapak Ibu. Ketika saya duduk dan saya menikmati duduk bersama-sama dengan Tuhan Yesus, itu wow banget Bapak Ibu. Target pekerjaan sekarang saya yang bejibun lewat. Saya sangat menikmati dan Tuhan bertanggung jawab yang ada di luar. Ketika hati saya konekkan sama Tuhan, gak usah mikir yang di luar, urusannya Tuhan. Bapak Ibu. Jadi saya dorong Bapak Ibu sekalian, ketika kita berada di gereja, pastikan Bapak Ibu mengalami kedekatan yang amat sangat dengan Tuhan Yesus. Bapak Ibu, kita kembali ke ayat 13. Ini bukan sekedar perjalanan dua orang di masa lalu Bapak Ibu sekalian. Ini adalah gambaran perjalanan banyak orang percaya hari ini. Ada orang yang tetap disebut murid, tapi sebenarnya dia sedang berjalan menjauh. Bukan dia meninggalkan Tuhan secara terang-terangan, tapi yaitu tadi saya katakan, ya, mundur alon-alon. Menjauh dari keintiman dengan Tuhan, menjauh dari pengharapan, menjauh dari pusat kehendak Tuhan. Dan ada hal-hal yang sepele yang digunakan oleh iblis gitu ya, untuk membuat kita jauh. Satu contoh, ketika kita berada di gereja, deret-deret, ada WA, kita harus terima dulu. Ya, connect kita pasti putus sama Tuhan. Ya kan Bapak Ibu? Atau ketika kita sudah mulai duduk, firman ibadah belum dimulai, makanya saya suka di gereja ini sebelum kita ibadah kita doa dulu. Itu kan sebenarnya supaya perapian itu dibakar dulu, gitu. Tapi ada banyak hal yang kita sudah mau bawa diri kita, tapi delok Neni meneh, Neni kemarin nyuekin aku. Kita jadi langsung fokus kita kepada manusia dan banyak itu terjadi di gereja sekarang Bapak Ibu. Saya temukan, jujur ya, ketika saya ada di tempat seperti ini, saya nggak perlu ngomong ada di mana waktu itu ya. Terus ada orang masuk gitu ya. Terus ada semoga lihat live streaming ini saya nggak diprotes ya. Karena saya bagi di mana-mana sampai di Hong Kong saya kirim loh live streaming ini ya. Jadi ketika ada orang masuk dia menyanyi gini. Apa tadi lagunya Kak yang pertama tadi? Apa tadi lagumu yang tadi? Nama di atas segala nama. Ada orang masuk tuh dia lihat dari bawah sampai segala nama. Terus nanti WL-nya bilang, ayo angkat tangan.
Tuhan kata, tapi dia masih lihat-lihat ini orang kiri kanan. Bapak Ibu sekalian, pernah nggak ngelihat yang seperti itu? Nah, itu yang akan membuat kita pulang dengan tangan hampa. Karena ketika kita masuk, kita sudah disambut, selamat datang di rumah Tuhan. Itu bukan Asher yang berbicara. Tadi kita sudah dengarkan firman Tuhan di awal. Ya, jadi nyambung sebenarnya. Tuhan sudah menyambut Bapak Ibu sekalian. Amin. Ya. Tuhan pakai itu Asher yang di sana sebagai kepanjangan. Tuhan, kalau Tuhan selamat datang, Tuhan sudah mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu sekalian. Kasih hati yang benar. Nanti kita kayak Kain. Ya kan? Lihat orang kok makin diberkati di gereja yang sama, terima firman Tuhan yang sama. Lah kok beda? Depositoku nggak pernah naik. Lah itu kok naik terus. Terus kita protes gitu ya. Kita mulai ada iri kayak Kain jadinya. Ya Bapak Ibu sekalian, ini kuncinya. Nikmati setiap hubungan dengan Tuhan Bapak Ibu. Itu kuncinya. Jangan sibuk melihat si A, si B, si C. Ya. Tapi hubungan kita sama Tuhan. Bapak Ibu, dalam ayat 13, walaupun mereka berjalan menjauh. Kita perhatikan ya di ayat selanjutnya. Tuhan tidak berhenti memperhatikan perjalanan mereka. Kenapa? Karena mereka ini murid. Yo, Bapak Ibu dan saya murid nggak? Murid. Jadi meskipun kita sudah selewat mau menjauh dari dia, jangan dikira Tuhan nggak tahu, terus Tuhan mau biarkan kita. Enggak, dikawal Bapak Ibu sekalian. Ya, ini adalah orang bingung. Dua orang ini adalah orang bingung. Mereka sebelumnya punya ekspektasi yang cukup besar untuk Tuhan. Untuk Tuhan bisa mengubah hidupnya. Untuk Tuhan bisa membuat mujizat dalam hidupnya. Untuk Tuhan bisa mengubah keadaan mereka. Mungkin saat itu memang mereka membutuhkan juru selamat. Dalam konteks seperti saat perayaan Palma itu. Ya, Hosana itu. Ya, selamatkan kami sekarang ini juga. Tujuannya itu berteriak memuji Tuhan. Tapi ada tuntutan. Dan ini terjadi di dua orang ini Bapak Ibu sekalian. Lalu kita lihat dalam pembacaan sampai dengan ayatnya yang ke-35. Apakah di sana Yesus akhirnya, kamu mengkhianatiku, aku juga balik kanan, karepmu melaku-melaku. Wow. Apa Tuhan seperti itu? Betapa luar biasa kita punya Tuhan Yesus Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau saat ini ada yang mulai linglung, ada yang mulai bingung, ya. Bapak Ibu ada di tempat ini. Nih, Tuhan sedang mendampingimu, Bapak Ibu sekalian. Jangan merasa sendirian. Jangan ada perkataan, aku bingung arepe nyapo. Ketika kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan. Karena saat itu Tuhan tahu, Dia menyertai, Dia berjalan, bahkan Dia berbicara. Sampai ayat ke-35 saya pelajari ini luar biasa Bapak Ibu. Jadi setelah kita melihat arah perjalanan mereka, sekarang kita lanjut. Alkitab membuka sesuatu yang lebih dalam. Bukan lagi langkah kaki mereka, tapi isi hati mereka Bapak Ibu. Ayat 14 sampai dengan ayatnya yang ke-15. Bapak Ibu bisa nggak kita baca bareng-bareng? Ya, ayo 2, 3. Segala sesuatu yang terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Perhatikan ini baik Bapak Ibu. Alkitab berkata mereka bercakap-cakap. Artinya mereka tidak diam, ya kan? Mereka sedang berbicara dan terus berbicara. Apa yang mereka bahas Bapak Ibu sekalian? Apa yang mereka bahas? Mereka sedang membahas segala sesuatu yang baru saja terjadi. Ya kan? Mereka sedang memproses kejadian yang mengguncang hidup mereka. Apa itu? Penyaliban Yesus, harapan mereka yang runtuh. Ya kalau kita baca terus tuh ada kalimat-kalimat itu. Kabar kebangkitan yang belum mereka pahami. Tapi di sini saya perhatikan Bapak Ibu sekalian, mereka ternyata tidak hanya bercerita. Karena di situ Alkitab menambahkan di situ ya. Kalimatnya apa?
ketika mereka sedang bercakap-cakap dan apa? Bertukar pikiran, ya. Jadi kata-kata ini lebih dalam lagi. Mereka berdebat, ya. Mereka mencoba mengerti dengan argumentasinya masing-masing dua orang ini. Ngomong ya, orang ngono, enggak kudune ngene, gak gitu. Jadi mereka berdua ini aktif berdebat Bapak Ibu. Ya, bahkan mungkin mereka saling mempertanyakan. Dan saya boleh melihat dari kalimat bertukar pikiran ini, ya namanya bertukar pikiran itu kan berarti kan terjadi saling silang pendapat. Bisa dibayangkan kalau orang sedang saling silang pendapat, suasananya gimana? Rame nggak? Rame. Jadi sama dengan orang yang tukaran, mempertahankan pendapat, mereka ngomong. Jadi ini gambaran apa sih Bapak Ibu sekalian? Gambaran ketidaktenangan manusia. Iya kan? Amin. Ini gambaran ketidaktenangan manusia. Dan saya katakan lagi ini percakapan kebingungan. Ya, banyak kan sekarang orang-orang sekarang tukang berpendapat ya, beralibi. Satunya beralibi, satunya berdalih gitu. Bahasa-bahasa hukum ini Bapak Ibu sekalian. Napa guyu? Satunya beralibi, satunya berdalih. Nah itu, akhirnya wening ini kan tangannya. Iya kan? Iya tukang gini-gini. 911 gitu. Ya kan Bapak Ibu sekalian. Jadi suasananya tuh gak tenang. Gak ada damai sejahtera. Terjadi pada dua orang ini. Dan di sini saya melihat sesuatu yang memang sangat manusiawi ya. Ketika seseorang sudah tidak mengerti lagi jalan Tuhan, dia akan mencoba dengan pemikirannya sendiri. Ini yang parah, Bapak Ibu. Ya. Dia akan mencoba melakukan analisis. Kemudian dia akan mencoba membanding-bandingkan. Itu bulu itu kok mek cedeke karo neni tok. Padahal aku yo setia. Kok sing dibawain makanan neni terus. Aku yo pengen. Karena lagi kehilangan arah kan. Jadi ngomong sak ngomong, bunyi sak bunyi gitu. Bener enggak? Bodoh gitu. Pokoknya muni. Dan ini sangat nyata dalam kehidupan kita Bapak Ibu sekalian. Itu contoh dalam rumah tangga. Ada pasangan dulu yang suka doa bersama. Tahun pernikahan pertama, masih semangat berdoa bareng. Mulai brojol anak sitok gitu kan. Sudah mulai berkurang. Biasanya sehari 3 kali berdoa dikurangi. Pagi to ae. Gitu. Sudah mulai dikurangi ya. Bahkan ada yang tidak pernah lagi berdoa bersama. Di luar terlihat ya baik-baik saja, mesra. Seperti jadi sampai dideklarasikan, itu adalah pasangan yang paling couple. Romantis kata Neni. Ya. Tapi di dalam pakaikan api dalam sekam. Kerontang, piring pecah. Tiba-tiba gelas dia terbang sendiri. Ada gak ini terjadi? Lawan saya suka bertemu dengan hal-hal seperti ini Bapak Ibu sekalian. Tapi pertanyaan saya, kenapa harus terjadi seperti itu Bapak Ibu? Nah, akhirnya kita mulai mencari jawaban sendiri. Dengan apa? Dengan emosi. Dengan logika kita. Dan tanpa sadar, kita bukannya dapat jawaban, kita justru semakin jauh dengan Tuhan. Kemudian dalam kehidupan pribadi, ya, ada yang sudah berusaha untuk setia, ada yang sudah berdoa, sudah berharap Bapak Ibu sekalian, tapi kenyataannya ternyata tidak berubah. Bukannya semakin baik, tapi semakin merosot. Akhirnya kita mulai membandingkan, kenapa hidup orang lain ini terlihat lebih diberkati? Kenapa saya yang terus berjuang tapi kok hanya begini-begini saja? Dan tanpa kita sadari, kita mulai lelah untuk percaya. Ya.
Bisa juga nih di dalam pelayanan, ada yang tetap melayani, ada yang tetap hadir, ada yang tetap aktif Bapak Ibu sekalian. Tapi juga di dalam hatinya muncul juga pertanyaan, Tuhan, apakah Engkau masih melihat apa yang saya lakukan ini Tuhan? Apakah semua yang saya lakukan ini masih ada artinya? Karena sampai saat ini saya tidak merasa dihargai apa yang saya lakukan. Pelayanan jalan, tapi hati mulai kosong. Bapak Ibu kekasih Tuhan, inilah yang terjadi pada murid-murid yang ada di Emmaus waktu itu, yang sedang mencari kehangatan. Ya. Saya nggak tahu kenapa Ko Yungsuan ketawa dengan kehangatan. Tapi saya katakan, mereka yang sudah berusaha untuk lari dari Yerusalem, Bapak Ibu, Alkitab mencatat, mereka tuh nggak pernah berhenti bicara tentang Tuhan loh. Ya, mereka ceritakan firman, Bapak Ibu sekalian. Tapi aneh bin ajaib, mereka meskipun mereka berkata tentang firman, mereka memperkatakan Tuhan, tapi mereka kehilangan pengertian tentang Tuhan. Saya ditegur oleh Tuhan dengan firman Tuhan ini Bapak Ibu, saya nggak malu ngomong. Makanya saya bilang Neni nggak usah datang gitu. Karena saya menikmati teguran Tuhan Bapak Ibu. Untuk saya introspeksi diri. Seberapa banyak kita yang memperkatakan firman Tuhan. Seberapa banyak kita yang aktif di dalam kerinduan kita untuk mengambil bagian. Untuk ada di dalam pekerjaan Tuhan Bapak Ibu. Tapi sejatinya kita tidak mengenal Tuhan. Ini yang amat sangat menyakitkan. Kenapa? Karena sering di dalam pelayanan kita mencoba untuk menggantikan suara Tuhan dengan pikiran kita sendiri. Padahal, sudah tahu kan, pikiran kita itu terbatas, ya. Emosi kita bisa menipu, dan logika kita tidak akan mampu menjelaskan jalan Tuhan. Tetapi Bapak Ibu sekalian, kabar baiknya bagi kita. Ketika dua orang ini terus berbicara, terus bertukar pikiran, terus mengeluarkan isi hatinya, sibuk mencari jawabannya sendiri. Yesus datang. Dan saya rindu kita semuanya yang ada duduk diam di tempat ini mengalami dan menikmati masuknya Yesus di dalam percakapan kehidupan kita. Rindu Bapak Ibu sekalian. Ini tujuan saya berdiri di tempat ini Bapak Ibu sekalian. Saya rindu kita semuanya menyadari bahwa saat ini Yesus sedang berjalan mendekati Bapak Ibu saudara dan saya. Saat ini dia sedang berusaha masuk dalam percakapan kehidupan kita Bapak Ibu. Masuk di dalam setiap pergumulan kita. Dan di dalam firman Tuhan yang saya kaji ini Bapak Ibu, saya tidak menemukan Yesus menyalahkan. Saya tidak menemukan Yesus menghakimi, padahal mereka ini berkhianat. Jadi kalau di dalam hukum itu sudah masuk di percobaan Bapak Ibu, sudah ada sanksinya. Ya, mereka belum meninggalkan. Oh, mereka masih bicara Tuhan Yesus kok. Iya kan? Mereka belum meninggalkan. Oh, udah kena pasal itu. Kalau hukum Taurat itu kena pasal berkhianat, percobaan, permufakatan jahat. Pidananya itu, saya lagi berbicara kasih karunia ya. Tidak, saya bandingkan dengan dunia Bapak Ibu sekalian ya. Tapi Yesus tidak lakukan itu. Bayangkan ya, kekasih hatinya. Ya, ini murid Yesus berarti kan bagian hidupnya Yesus kan. Mereka berkhianat loh. Mereka mau keluar dari Yerusalem, tempat di mana Yesus sudah benar-benar mempertaruhkan dirinya untuk menyelamatkan orang-orang yang dikasihinya. Bangkit, malah mau ditinggal. Berusaha pindah ke lain hati, mencari kehangatan di luar. Bapak Ibu, ya, ini jeru lagi maknanya iki. Pengkhianatan. Siapa di antara kita saat ini yang sudah merasa dikhianati? Sakit enggak? Oh, enggak ada yang dikhianati, enggak ada yang bisa jawab. Sakit, ya. Sakit enggak, Nen? Jujur,
Sakit Bapak Ibu. Nah, kita perhatikan Bapak Ibu. Di dalam perjalanan itu, meskipun Yesus tahu apa yang mereka lakukan, Yesus tidak menyalahkan. Tapi Yesus berjalan bersama dengan mereka. Dan perlahan meluruskan cara mereka melihat kehidupannya. Bapak Ibu, indah sekali cara Tuhan Yesus itu menegur. Bagaimana cara Tuhan menegur? Kita periksa ya, Mazmur 32 ayatnya yang ke-8. Ayo sama-sama kita baca ya, 2, 3. Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Bapak Ibu, ya kebiasaan saya untuk memahami ayat firman Tuhan itu kan mesti saya penggal-penggal gitu ya, supaya saya ngerti. Nah, saya pelajari dulu di kalimat menunjukkan jalan. Menunjukkan jalan, itu berarti gimana? Tuhan ada atau tidak ada? Ada, iya. Tuhan berjalan bersama, gitu. Guide, gitu. Ya kan? Terus dikatakan di sini apa? Memberi nasihat. Maknanya apa? Tuhan sendiri yang meluruskan cara kita melihat sesuatu. Tuhan sendiri yang meluruskan cara kita melihat perjalanan kehidupan kita, Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau kita sudah pakai logika kita, jadi salah. Tapi ketika Tuhan yang lakukan itu, ya akan terjadi seperti yang endingnya 2 murid yang berusaha mencari kehangatan dunia. Endingnya, ya luar biasa. Dan di sini dikatakan mataku tertuju kepadamu. Mataku, ku besar, ya berarti mata Tuhan tertuju kepadamu, Bapak Ibu. Tuhan tidak pernah lepas perhatian, itu maknanya, ya. Nah, ini persis menggambarkan apa yang Yesus lakukan di Emmaus, Bapak Ibu. Dan hari ini pesan Tuhan sederhana bagi Bapak Ibu Saudara dan saya, bahwa bukan semua pertanyaan itu harus dijawab oleh pikiran kita. Jadi apapun yang terjadi dalam kehidupan kita dan itu menjadi satu pertanyaan, tidak semuanya itu harus dijawab dengan logika kita, Bapak Ibu sekalian. Amin, ya. Tapi harus dibawa kembali kepada suara Tuhan. Suara Tuhan berbicara apa? Firman Tuhan. Saya selalu bilang sama anak saya, firman Tuhan itu titik koma pun jangan kamu utak-atik. Karena firman Tuhan itu ya dan amin, Bapak Ibu. Apa yang dikatakan firman Tuhan itu, ya itu. Yang harus kita lakukan, yang harus kita imani, yang harus kita respon. Amin. Alkitab menunjukkan dengan satu kalimat yang sederhana, tapi amat sangat menggugah. Ayo kita lanjut di ayatnya yang ke-16, Lukas 24. Yuk kita baca bersama-sama. Tetapi minggu lalu saya sudah ajarkan. Ketika kita membaca ayat firman Tuhan ada kata tetapi, ya, itu berarti ada satu kemurahan, ada satu kebaikan Tuhan. Nah, terus ada kata tetapi. Nah, di sini kita nggak ngerasakan itu, Bapak Ibu. Ya. Dasarnya Tuhan kasihi kita. Terus ada kalimat tetapi sayangnya kita nggak rumongso. Ya, perhatikan ini baik. Yesus sudah dekat, berjalan bersama, menunjukkan jalan. Ya, Yesus sudah dekat bersama-sama dengan mereka, berjalan bersama-sama mereka. Bahkan saat itu Yesus pun berbicara loh, Bapak Ibu. Berbicara bersama-sama dengan mereka dan sebelum langkah mereka jauh, Yesus sudah berbicara. Tapi di dalam pembacaan firman Tuhan Lukas 24, saya menemukan ternyata 2 orang ini tidak mengenalinya. Bukan karena Yesus jauhnya 100 meter loh, tidak loh, berjalan bersama-sama. Dan Yesus gak diem waktu itu, ngomong. Sama dengan kita yang saat ini mungkin datang dengan kebingungan. Firman Tuhan sedang berbicara buat kita, Bapak Ibu sekalian. Tapi karena ada sesuatu yang menghalangi
pandangan kita yang membuat kita melihat keadaan itu menjadi berbeda. Alkitab memang tidak menjelaskan secara detail apa itu, ya, pandangan terhalangnya pandangan mereka, ya. Tapi dari konteksnya di sini Bapak Ibu kita bisa melihat sesuatu yang menghalangi itu karena mereka kecewa. Jadi setelah saya menikmati ayat per ayat, saya simpulkan sendiri. Sesuatu yang menghalangi mereka itu karena mereka kecewa. Karena pikiran mereka dipenuhi dengan asumsi. Terus apa lagi? Karena harapan mereka mulai runtuh. Hati-hati dengan 3 hal ini Bapak Ibu. Karena 3 hal inilah yang akan membuat kita tidak bisa melihat Yesus sedang berjalan bersama-sama dengan kita. Ya. Inilah yang menjadi filter di dalam kita melihat Tuhan, melihat Yesus dalam semua pergumulan kita. Dan saya katakan ini sangat relevan dengan hidup kita Bapak Ibu. Ya, sangat-sangat relevan. Kadang Tuhan itu sudah bekerja, tapi kitanya yang gak melihat. Simpel yang sering saya katakan, ada yang bilang, kenapa Tuhan gak berkati aku ya? Kenapa Tuhan membuat aku menderita? Ya secara guyon gitu, kalau ada orang yang ngomong gitu ke saya, terus saya bilang, emang nafasmu itu kamu beli di Indomaret? Emang nafasmu itu dikasih sama siapa orang-orang yang paling kau katakan orang yang mengasihimu? Tidak kan? Siapa yang kasih nafas itu? Coba kalau enggak Tuhan kasih. Kita sudah tit, tinggal nunggu tit gitu. Oh iya kan? Dari hal yang kecil. Sehingga kok rasanya Tuhan kayaknya enggak gurung. Tuhan belum mendengar doaku. Ya memang ya Bu ya. Oh kadang saya bicara sama ibu-ibu yang sudah lansia-lansia itu ya. Ya gimana ya ibu sudah sendiri, ibu sudah tua. Ya mau gimana lagi ya harus menerima keadaan. Memang Tuhan masih uji. Wah, memang Tuhan belum dengar. Memang Tuhan belum berkati. Wah, saya bilang, hei ibu jangan gitu. Ada yang begitu. Nah terus nafas itu. Ya. Kita mengukur bahwa Tuhan mendengar kita. Tuhan memperhatikan kita. Kalau semua yang kita harapkan, semua yang kita pikirkan, itu Tuhan wujudkan serta-merta di depan kita. Begitu kan banyak manusia, Bapak Ibu. Kenapa ini bisa terjadi? Karena banyak anak Tuhan melihat Tuhan itu bukan dengan kacamata iman, tapi dengan lukanya, dengan kekecewaannya, ya, dengan keterbatasannya, dengan pergumulannya, dengan kepatah hatiannya. Bukan dengan pengertian firman, tapi dengan yaitu tadi yang saya katakan tadi. Kekecewaan dan kawan-kawan itu tadi Bapak Ibu sekalian. Tapi saya bersyukur banget ketika saya mendalami pembacaan di Lukas 24. Yesus ternyata tidak berhenti di situ. Kasihnya luar biasa Bapak Ibu. Ya, berhenti di situ. Yesus juga gak bilang gini, kalau kamu gak kenal aku, ya wes, aku tak pergi. Enggak, coba buka tuh ayatnya sampai ayat 35, gak ada. Mereka tidak kenal Yesus, tapi Yesus gak protes. Ya wes, kalau kamu gak nganggep aku tak lungo wae. Bapak Ibu, tapi kita perhatikan, Yesus tetap berjalan. Meskipun dia dikhianati, ya. Yesus tetap berjalan. Yesus tetap berbicara. Dan yang luar biasa, Yesus tetap mendampingi. Kita bisa gak sih sama orang yang memfitnah kita, sama orang yang berkata yang gak baik tentang kita, sama orang yang benar-benar membunuh karakter kita katakanlah ya, sama orang yang benar-benar sudah membuat kita kecewa, kita mau tetap bersama dengan dia? Bisa gak kita Bapak Ibu sekalian? Tentu, ya kan? Saya pernah bertanya ini beberapa waktu yang lalu. Oh iya Kak, gimana? Roh memang kuat, tapi daging lemah. Saya langsung bilang, lah itu kamu sudah jawab gitu loh. Sudah tahu bahwa daging itu lemah. Nah bagaimana supaya daging itu kuat? Harusnya kan begitu kita pemikirannya. Ya, Bapak Ibu sekalian. Dan perjalanan itu berlanjut ya, sampai pada satu momen yang sangat sederhana. Saya mau kita periksa dulu di ayatnya yang ke berapa ini?
17. Saya pikir di ayat ini, wah Tuhan ngamuk ini, Tuhan marah ini. Kenapa? Karena sudah berjalan bersama-sama kok cek gak kenal. Ya. Di ayatnya yang ke-16, Bapak Ibu kita baca bersama-sama ya. 2, 3. Artinya di sini kan ada kontras ya. Sebelumnya Yesus sudah dekat. Yesus sudah berjalan bersama mereka, tapi ada kata tetapi itu tadi. Nah sekarang coba kita lanjut ke ayatnya yang ke-17, Bapak Ibu. Nah, tuh. Ini semakin masuk Bapak Ibu. Setelah kita melihat bahwa mata mereka terhalang di ayat 16 tadi ya, Alkitab membawa kita pada satu momen yang sangat-sangat manusiawi itu tadi. Daging roh memang kuat tapi daging lemah gitu ya. Ini kan kalimat-kalimat yang sangat manusiawi ya. Di ayat 17 Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Yuk kita perhatikan setiap bagiannya. Yesus berkata kepada mereka, ini menarik Bapak Ibu sekalian. Yesus berkata kepada mereka. Artinya apa? Yesus tahu semuanya. Dia tahu apa yang terjadi. Dia tahu isi hati mereka. Tapi dia bertanya. Kepo. Tuhan tahu kok tanya. Tanya, wis ngerti itu. Loh terus kenapa? Tuhan harus lakukan itu. Bapak Ibu, kenapa Yesus bertanya? Karena Yesus tidak hanya ingin memberi jawaban sebenarnya dalam kehidupan pergumulan kita. Tidak hanya ingin memberikan ini loh yang menghalangi pandanganmu. Tidak. Lalu apa? Ya, nih komunikasi Bapak Ibu, komunikasi. Ya, suami istri kalau nggak ada komunikasi buyar. Negoro, rumah tangga. Ya. Di dalam kehidupan bergereja juga demikian. Kalau komunikasi kita sudah tidak dialogis lagi, udah buyar. Bapak Ibu. Nah di sini saya mau pelajari ya, saya mendapatkan satu hal yang luar biasa. Saya pikir, oh Yesus Maha Kuasa, wis ngerti kok tekok gitu ya. Tapi di sini saya mendapatkan satu makna bahwa seringkali Tuhan bertanya bukan karena nggak tahu. Setiap kali ada firman disampaikan, mempertanyakan kepercayaan kita, harapan kita ada di mana. Itu bukan Yesus nggak tahu keadaan kita Bapak Ibu sekalian. Ya, tapi dia mau kita jujur. Amin. Dia mau kita jujur di hadapannya. Apa yang Yesus tanya di situ? Apakah yang kamu percakapkan? Nah, Yesus sudah mulai masuk ke area yang paling dekat dengan kehidupan dua orang murid ini Bapak Ibu sekalian. Percakapan. Bapak Ibu, nasihat firman Tuhan. Apa yang kita bicarakan seringkali mencerminkan apa yang memenuhi hati kita. Ya. Dan di sini Yesus seperti berkata, ceritakan apa sebenarnya yang ada di hatimu. Ini adalah momen yang tepat buat Bapak Ibu Saudara dan saya. Kadang kita datang kepada Tuhan dengan doa yang rapi, yang sudah kita susun mening-mening supaya enak didengar orang. Ya. Bahkan ketika kita tidak bisa membuat kalimat yang indah, wes gak usah doa aku yang mengaminkan saja. Karena bingung mau nyusun kalimat yang rapi. Yaudah kalau cek Christine, penyiar, kosakatanya dia banyak gitu. Tapi sebenarnya Tuhan tidak melihat itu Bapak Ibu sekalian. Amin. Ya. Tapi ketika hati kita ini benar-benar terbuka. Kita bicara hal yang benar. Tapi kita tidak jujur dengan apa yang kita rasakan. Dan di sini Yesus mengajak mereka. Dan juga mengajak Bapak Ibu Saudara dan saya. Bukan sekedar bicara. Tapi Tuhan mau kita jujur. Ya. Sementara kamu berjalan. Ayo tampilkan lagi ayatnya. Yesus berkata kepada mereka, apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Apa maknanya? Ini juga jeru Bapak Ibu sekalian.
Mereka tidak berhenti hidup. Padahal mereka sudah gak baik-baik saja kan. Ya. Mereka tetap berjalan. Tapi saat mereka berjalan, hati mereka penuh beban. Seberapa jauh kita yang saat ini menjalani kehidupan kita. Tapi ada beban yang kita bawa Bapak Ibu sekalian. Dua orang ini terus berjalan. Kenapa? Karena sadar gak mungkin cari pohon tomat terus gantung diri di situ. Harus berjalan. Begitu juga dengan Bapak Ibu Saudara dan saya. Masalah ada, persoalan pergumulan ada, tapi kita sadar hidup ini tetap harus berjalan. Dan Yesus tandaskan di situ. Bertanya ketika mereka terus berjalan, dan itu pertanyaannya diberikan kepada saudara dan saya yang saat ini terus untuk berjalan meskipun dunia sedang tidak baik-baik saja. Ya, ancaman karena perang dunia ketiga, ya perang di Timur Tengah gitu ya. Tapi kita terus harus berjalan, toko tetap harus kita buka, anak-anak kita tetap harus sekolah, kita juga tetap harus makan sehari 3 kali. Ya, kecuali yang diet. Kayak Neni. Diet dia, itu. Kalau dia ingat, kalau dia lupa. Sehari bisa 5 kali dia makannya. Salah, kenapa kamu di situ? Bapak Ibu, bukankah ini juga sering terjadi di dalam kehidupan kita? Kita tetap harus berjalan di dalam situasi yang tidak baik-baik saja. Ya, rumah tangga masih gonjang-ganjing, ya kan? Pendapatan semuanya akan menurun dengan situasi ini dan itu akan mempengaruhi keharmonisan dalam setiap rumah tangga. Tapi saya selalu tekankan kepada adik-adik saya di Eklesia, saya bilang, kita ini kerja bukan cari duit, bukan. Tapi kita bekerja untuk melakukan kehendak Tuhan. Karena upah kita bekerja itu Tuhan yang kasih. Jadi jangan pernah takut sama orang. Kita bekerja supaya mereka tahu kemuliaan Tuhan. Itu yang saya tandaskan di Eklesia saat ini. Dan bertahan 28 tahun Bapak Ibu sekalian. Itu konsep hidup saya. Pelayanan saya di Eklesia. Jadi saya selalu bilang, kalau kita belum dapat berkat hari ini, bukan karena klien kita yang nakal, bukan, gak mau bayarin kita, bukan. Tapi memang belum saatnya, Tuhan sedang meramu itu supaya kita dapat yang euro. Kak, rupiah. Dan ya, euro. Gitu Bapak Ibu sekalian. Ya. Dan Yesus berjalan bersama-sama dengan mereka. Melihat mereka yang terus berjalan meskipun mereka sedang ada kekecewaan. Dan saat ini Yesus mau ada di dalam perjalanan hidup saudara dan saya. Meskipun saat ini kita udah merasa berat keadaan ini. Situasi sudah tidak mendukung. Tapi Yesus mau bertanya Bapak Ibu sekalian. Ada percakapan yang tidak selesai. Terus firman ini katakan apa? Yuk Kak, tayangkan dulu. Ya. Ketika Yesus bertanya, saat mereka berjalan. Firman Tuhan katakan di sini, maka berhentilah mereka dengan, ya ini momen penting Bapak Ibu sekalian. Pertanyaan Yesus membuat mereka berhenti. Dan ini kadang dalam hidup kita ya Bapak Ibu, kita tidak butuh jawaban cepat. Terus kita butuh apa? Mandek. Ya, baru kita bisa mengerti. Tapi kalau kita terus berjalan di dalam ketidakpercayaan kita, saat kita merasa harapan sudah tidak mungkin, tidak ada, semuanya sudah terasa kabur, yang harus kita lakukan apa? Diam, berhenti Bapak Ibu. Ketika kita berhenti, kita tetap tinggal tenang, disitulah kekuatan kita, amin. Ya, Yesaya 30 katakan itu. Jadi kalau saat ini ada di antara kita yang sudah mulai bingung, tapi kita terus mainkan logika berpikir kita akan semakin tersesat dengan pikiran kita. Nah, firman Tuhan ajarkan, kalau saat ini ada di antara Bapak Ibu yang ada di dalam ketidakpastian, yang merasakan ketidakpastian hidup, apa yang harus dilakukan? Diam. Ya. Diam bukan berarti kita delongop, bukan. Kak, Bapak Ibu, menikmati panggilan Yesus itu yang harus dilakukan. Ya, kita butuh berhenti sejenak, berhenti dari kesibukan, berhenti dari rutinitas, berhenti untuk menyadari
apa yang sebenarnya terjadi dalam hidup kita. Makanya Tuhan kasih alarm buat saya ya. Aman Bu Jess. Artinya saya itu dikomandek Bapak Ibu. Aman Bu Jess. Gimana ya? 5 rumah sakit baru kontrak ya. Tapi alarmnya udah bunyi. Aman Bu Jess. Bapak Ibu, itu adalah cara Tuhan untuk mengingatkan kita. Sama ketika firman Tuhan ini disampaikan pagi hari ini. Nah, mereka berhenti tapi masih ada kalimatnya. Kak, tayangkan lagi Kak. Apa kalimatnya? Maka berhentilah mereka dengan, oh ini bicara apa? Kejujuran. Nah itu kan, dalam pelayanan kita juga perlu jujur. Jujurnya sama siapa? Bukan jujur sama Bapak Gembala. Enggak. Simpan sendiri apa yang menjadi pergumulanmu Bapak Ibu. Jangan mengandalkan manusia. Jujur sama Tuhan. Ketika Tuhan tanya, dia tampakkan. Ini loh Tuhan, aku sedih. Sama dengan cucu saya bilang, Anata marah, makanya Anata nangis. Kita perlu juga jujur sama Tuhan. Ya. Tidak disembunyikan, nggak perlu ditutup-tutupi. Ini muka muram ini adalah ekspresi jiwa Bapak Ibu. Dan di sini saya temukan Alkitab nggak nyensor keadaan itu. Ya, tidak menyensor emosi mereka. Dan ini kabar baik buat kita. Kalau tadi saya mengajak kita semuanya jujur karena firman Tuhan. Karena jaminannya apa? Firman Tuhan. Tuhan sendiri itu tidak menolak kejujuran hati Bapak Ibu Saudara dan saya. Tuhan gak takut, gak alergi terhadap keadaan kita. Yang patah hati, yang kecewa. Ya, gak alergi Tuhan. Orang lain boleh alergi. Gitu aja kok, mental kerupuk. Tuhan tidak alergi Bapak Ibu. Dan ini menunjukkan perjumpaan dengan Tuhan sering dimulai bukan dari kekuatan iman, tapi dari kejujuran hati. Amin. Mungkin selama ini kita benar-benar tidak benar-benar kita jauh dari Tuhan. Tapi kita mungkin belum pernah bisa berkata jujur kepada Tuhan. Bapak Ibu, Tuhan tidak menunggu kita kuat dulu. Tapi justru di mana titik lemah kita, di situ kuasa Tuhan sempurna. Ya. Jadi kelemahan itu bagi Tuhan bukan sesuatu yang akan membuat kita makin jauh atau dijauhkan. Tapi di dalam kelemahan kita, kasih karunia Tuhan sempurna bekerja. Ya. Mazmur 62 ayat yang ke-9. Mazmur 62 ayatnya yang ke-9. Percayalah kepadanya setiap waktu, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Ini persis yang Yesus sedang lakukan. Mengundang dua orang ini mencurahkan isi hatinya. Apa yang membuat, apa yang kalian percakapkan? Dan itu Tuhan mau bertanya bagi kita sekalian pagi hari ini. Ya, ayo kita lanjutkan ke ayat yang ke-25. Kita lompat aja ya. Bisa pulang besok nanti kita. Ayat yang ke-25. Ayo kita baca bersama-sama Bapak Ibu sekalian. Lalu ia berkata kepada mereka, hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Ayo kita pelan-pelan lagi kita pelajari. Lalu ia berkata kepada mereka, Bapak Ibu ini titik perubahan. Apa? Yesus mulai bicara. Yesus mulai menggunakan otoritasnya, apa? Menunjukkan, mengarahkan. Kita pelajari. Ini titik perubahannya. Sebelumnya Yesus cuma bertanya kan? Ya kan? Sebelumnya Yesus cuma dengar aja kan? Nah, di sini Yesus mulai berbicara. Artinya, setelah Bapak Ibu Saudara dan saya mulai jujur di hadapan Tuhan tentang apapun yang sedang kita percakapkan dalam hidup kita, itu semuanya kegagalan dan kawan-kawannya. Tuhan tidak akan membiarkan kita tetap dalam kondisi itu. Ini janji firman Tuhan. Kenapa? Karena di sini, di ayat ini, Tuhan mulai meluruskan. Bagaimana cara Tuhan meluruskan? Ini kalimatnya, hai kamu orang bodoh. Oh, lihat nih malahan saya. Dan dia natap saya.
Yesus katakan, hai kamu orang bodoh. Bapak Ibu, ini terdengar kasar ya, keras ya. Enggak ya. Ini bukan hinaan Bapak Ibu, ini kasih, Nen ya, ini kasih. Jadi bodoh di sini bukan berarti nggak pintar, bukan. Tapi tidak memahami kebenaran yang sebenarnya sudah mereka ketahui. Oh, mereka bercerita kok ada kebangkitan kok. Ya. Jadi jangan bilang ini bodoh-bodoh. Goblok gitu, bukan ya, bukan. Tapi karena tidak memahami kebenaran yang sebenarnya mereka sudah tahu. Kenapa saya bisa katakan di situ? Karena di situ berbicara hati. Ya, coba ya. Mundur lagi, ya jangan lihat bodohnya, tapi lihat mundurnya. Ya. Lalu berkata kepada mereka, hai kamu orang bodoh, betapa lambannya. Kan nggak bilang ini, Bapak Ibu. Benar kan? Yang dibilang hati. Inilah yang membuat kita nggak maju. Bukan karena kita nggak pintar. Bukan Bapak Ibu nggak sekolah tinggi. Bukan karena Bapak Ibu tidak punya modal sehingga kehidupanmu tidak berkembang. Tidak. Tapi ada yang lambat merespon kebenaran. Apa itu? Apakah logika? Tidak. Karena logika tidak bisa dikombin dengan iman Bapak Ibu sekalian. Iman itu pekerjaan roh yang supranatural. Adanya di mana? Di sini. Dan kita lambat. Ini Yesus katakan, Yesus sedang meluruskan. Ya. Dan pagi hari ini Yesus sedang meluruskan kekristenan Bapak Ibu Saudara dan saya. Bukan bicara ini Bapak Ibu, tapi hati kita. Kadang masalah kita bukan karena kita tidak tahu firman ya. Tapi karena kita tidak mengaitkan firman itu dengan situasi hidup kita Bapak Ibu. Kita tahu Tuhan itu baik, kalau kita bicara, oh God is good gitu ya. Tapi kita sejatinya tidak memahami. Apakah kita tidak ngerti? Ngerti. Kalau nggak ngerti nggak mungkin Bapak Ibu duduk di sini. Nggak mungkin Bapak Ibu, aku harus ke gereja ini. Tidak. Ngerti kebenaran kenapa kita harus berada di rumah Tuhan. Tapi hati kita slow respon. Kenapa slow respon? Ketika saya di WA, saya slow respon itu kan ada banyak hal. Salah satunya apa? Nggak ada sinyal. Iya kan? Kenapa kita slow respon? Gak ada sinyal. Gak ada Roh Kudus di dalam diri kita. Adanya cuma logika kita yang jalan. Iman kita gak jalan. Kenapa gak jalan? Kayak gak ada sinyal. Kok bisa gak ada sinyal? Ya gak cari sinyal sih. Ya. Bapak Ibu. Yesus katakan di sini, betapa lambatnya hatimu. Yesus gak bicara pikiranmu lambat, lemot, enggak. Tapi hatimu lambat. Ini bukan masalah intelektual sekali lagi Ibu ya. Ini masalah respon hati kita terhadap apa? Kebenaran. Yang mereka ceritakan itu adalah kebenaran, amin. Ya, tapi mereka lambat untuk mereka respon. Artinya firman sudah ada. Bapak Ibu sudah dengar firman seperti saya. Ya. Janji Tuhan sudah dinyatakan. Tapi kita lambat untuk percaya. Ini sangat relevan. Kita bisa cepat mengerti secara pikiran kita. Tapi kita lambat percaya dengan hati kita. Tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan oleh para nabi. Ya. Ini inti tegurannya Bapak Ibu. Jadi ini mereka bukan tidak punya dasar iman. Punya, mereka paham. Mereka sudah punya firman. Ini yang mau saya katakan, kita yang duduk di sini karena kita punya firman. Tapi apakah kita merespon firman itu? Ataukah itu hanya menjadi hiburan buat kita? Aku terberkati tadi, terima kasih Bu Jessica. Tapi apakah kita respon? Bagaimana bisa terlihat kita merespon? Ada perubahan. Dari ketika kita melihat persoalan kita di dalam perjalanan hidup kita. Bapak Ibu. Tapi kedua orang ini, ya, mereka hanya percaya sebagian, krungu-krungu, ya kan? Atau mereka juga menafsirkan sesuai keinginan mereka. Mereka percaya bahwa Mesias akan datang, tapi tidak siap menerima bahwa sebenarnya Mesias itu sudah menderita. Dan harus menderita buat mereka. Bapak Ibu, di ayat ini, menunjukkan sesuatu yang sangat penting. Bahwa
Seringkali kita tidak mengenali Tuhan bukan karena Dia tidak berbicara, tapi karena kita yang tidak percaya. Tidak percaya kepada apa? Kepada firman itu secara penuh. Jadi telinga kita hanya dengar saja, bablas anginnya, wes bablas anginnya, bablas firmannya. Yaitu hanya untuk menghibur kita saja. Berat kalau kita hanya mendengar firman. Dan itu hanya kita simpan. Tidak kita renungkan dan tidak kita aplikasikan. Sebagai kita merespon bahwa firman itu berkuasa untuk mengubah kehidupan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Amin. Mulai ketemu, seberapa banyak di antara kita pagi hari ini yang merasa seakan Tuhan itu diam, yang merasa bahwa hidup ternyata tidak ada perubahan sama sekali, yang baru menikmati kebangkitan Yesus, hingar-bingar dalam euforia kebangkitan Yesus, dan hingga saat ini kau masih merasa belum ada perubahan di dalam hidupmu. Apa yang belum engkau aktifkan, Bapak Ibu sekalian? Apa yang menyebabkan sehingga hatimu lambat untuk percaya? Saya percaya bukan satu hal yang kebetulan. Yesus mau berbicara bagi saudara dan saya. Perjalanan itu, Bapak Ibu sekalian, terus berlanjut hingga pada satu momen yang sangat sederhana. Di dalam Lukas 24 ayat 30-31, di situ dikatakan, waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal Dia. Perhatikan ini Bapak Ibu. Bukan saat perjalanan panjang itu, bukan saat diskusi mereka, bukan bahkan saat Yesus mengajar mereka, tapi saat roti itu dipecahkan, mata mereka terbuka. Apa artinya? Ini bukan sekedar makan biasa Bapak Ibu. Ini adalah momen persekutuan. Momen kedekatan. Momen di mana mereka tidak lagi sibuk untuk berpikir. Tapi momen di mana mereka mulai mengalami. Dan disitulah sesuatu terjadi. Dari mereka yang tidak mengenal, akhirnya mereka kenal siapa Dia. Dari awal yang mereka bingung-bingung, akhirnya mereka menjadi mengerti. Dari hati mereka yang dingin, akhirnya menyala. Dan setelah itu mereka berkata apa Bapak Ibu sekalian? Ayat yang ke-32. Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika Ia berbicara dengan kita di tengah jalan? Bapak Ibu, mereka baru sadar setelah semuanya terjadi bahwa ternyata Yesus sudah ada sejak awal. Dan disinilah saya katakan puncaknya. Malam itu juga ketika mereka mulai menikmati persekutuan dengan Tuhan Yesus. Malam itu juga mereka bangkit. Jadi kalau tadi saya bilang kalau kita datang di gereja kita tidak mengalami perjumpaan, menikmati persekutuan yang intim dengan Dia, kita tidak akan pernah bangkit semangat kita Bapak Ibu. Mau siapapun bilang semangat. Tapi kalau kita tidak mengalami itu, duduk diam di rumah Tuhan, tapi kita tidak merasakan perjumpaan, kenikmatan, keindahan, kita ada bersama-sama dengan Tuhan, hidup kita gak akan pernah berubah Bapak Ibu. Apa yang terjadi ketika mereka menikmati persekutuan dengan Tuhan Yesus? Mereka kembali ke Yerusalem. Amin Bapak Ibu. Ya. Begitu juga dalam kehidupan saudara dan saya. Di Yerusalem ada semua keindahan hidup kita Bapak Ibu. Keselamatan kita. Pusat Pantekosta di sana. Jadi kalau kita tidak menikmati persekutuan dengan Tuhan Yesus Bapak Ibu, eman banget ya. Karena hanya persekutuan dengan Yesus yang akan membuat kita kembali ke Yerusalem Bapak Ibu. Luar biasa perjalanan yang tadinya menjauh, orang-orang yang ingin menjauh dari Yerusalem, ketika mereka menikmati roti, ya,
tidak hanya menikmati, tapi mereka masuk di dalam persekutuan. Mereka balik lagi ke Yerusalem dan tidak ada yang perintah. Ya, Bapak Ibu. Yesus gak bilang balik kamu ke Yerusalem, tidak. Itu adalah salah satu dampak ketika kita merespon firman. Ya. Langkah mereka yang sebelumnya berat penuh dengan semangat, karena di situ ditulis berkobar-kobar, sehingga judul saya tadi menyala. Menyala berarti ada terang, terangnya hidup, Bapak Ibu sekalian. Inilah kuasa perjumpaan dengan Yesus. Mau mengalami perjumpaan dengan Yesus, Bapak Ibu sekalian, ya. Dan ini bukan hanya membuat kita mengerti, Bapak Ibu, tapi akan mengubah arah hidup kita, ya. Kesimpulan dari apa yang sudah kita terima hari ini ada 4 hal, Bapak Ibu sekalian. Sebagai bentuk kita merespon firman Tuhan. Bahwa perjalanan ke Emmaus, Bapak Ibu, mengajarkan kita hal-hal yang harus membuat saudara dan saya menjadi jujur. Bahwa kita bisa tetap menjadi murid, tapi hati kita sedang lelah. Kita tetap bisa berjalan, tapi arah kita mungkin saat ini sudah mulai menjauh. Bahkan ketika kita berbicara tentang Tuhan, tapi kita tidak lagi mengenal akan kehadirannya, keberadaannya di dalam kehidupan kita. Tapi kabar baiknya kita sudah tahu hari ini bahwa Yesus tidak pernah berhenti berjalan bersama dengan kita. Ini adalah kabar baik. Ya. Jadi hal-hal yang harus kita respon dari firman Tuhan ini. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, mari kita belajar mengenal suara Tuhan, bukan suara pikiran kita. Ya. Yesaya 30 ayat 21. Dan telingamu akan mendengar perkataan ini dari belakangmu, inilah jalan, berjalanlah mengikutinya atau mengiri. Ya. Inilah jalan, berjalanlah mengikutinya. Maknanya apa? Hidup tidak dipimpin oleh logika semata, Bapak Ibu, tapi oleh suara Tuhan yang menuntun kita. Jadi yang pertama, ketika kita belajar dari perjalanan murid di Emmaus, mari kita belajar mengenali suara Tuhan, bukan suara pikiran. Yang kedua, mari kita kembali ke persekutuan yang nyata dengan Tuhan. Yakobus 4 ayatnya yang ke-8. Mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Ya. Mata kedua orang murid ini terbuka saat mereka duduk bersama Yesus dan memecahkan roti. Artinya pemulihan itu tidak terjadi di kejauhan, Bapak Ibu, tapi terjadi ketika kita dekat sama Tuhan. Mau dipulihkan? Jangan jauh dari Tuhan. Ya. Terus yang ketiga, berani balik arah. Jadi kalau hari ini firman Tuhan ya merasuk, menyentuh hati Bapak Ibu sekalian, ambil keputusan balik ke Yerusalem. Wahyu 2 ayatnya yang ke-5. Ingatlah, bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Bapak Ibu, kadang yang Tuhan minta bukan usaha baru, ya, tapi bagaimana kita bisa kembali ke arah yang benar. Amin. Ya. Yang terakhir, izinkan Tuhan mengubah hati, bukan hanya keadaan kita saja. Roma 12 ayatnya yang kedua. Berubahlah oleh pembaharuan budimu. Ya. Mereka tidak langsung mendapatkan solusi hidup dua orang ini, Bapak Ibu. Tapi hati mereka sudah berubah. Apa? Semangat berkobar-kobar itu sudah mereka katakan. Bukankah kita tadi sudah berkobar-kobar ketika berbicara dengannya? Jadi Tuhan sering bekerja dari dalam dulu, baru kemudian keadaan yang mengikuti. Ya. Amin Bapak Ibu sekalian. Terima firman Tuhan. Ya. Saya berdoa. Saya sangat diberkati dengan firman Tuhan ini Bapak Ibu. Dan saya berkomitmen, Tuhan, saya mau konsisten dengan komitmen saya.
Melayani bukan untuk saya mendapatkan sesuatu, tidak. Tapi saya melayani karena Yesus yang terlebih dahulu melakukan itu buat saya. Ya. Dan saya percaya hidup saudara dan saya pasti berubah. Ya. Kita tundukkan kepala. Kalau hari ini kita merasa lelah dalam rumah tangga kita, Bapak Ibu sekalian. Kalau hari ini kita merasa bingung di dalam menjalani kehidupan kita yang sekarang. Bahkan kalau ada di antara kita yang mulai kosong di dalam pelayanan, jangan dulu berkata bahwa Tuhan itu jauh dari hidup kita. Karena bisa jadi saat ini dia sedang berjalan bersama dengan kita. Dia sedang berbicara meski kita mungkin belum mengenali dia. Dia sedang menunggu satu momen di mana mata kita akan terbuka. Bukan Tuhan yang menjauh dari kita, saudaraku. Tapi seringkali hati kita yang belum mengenali dia. Dan hari ini Tuhan rindu membuka mata kita kembali. Kita sudah mendengar firman Tuhan. Kita juga sudah melihat perjalanan mereka. Tetapi sekarang pertanyaannya bukan lagi apa yang terjadi di Emmaus, saudaraku. Tapi pertanyaannya adalah, apakah perjalanan itu juga sedang terjadi di dalam kehidupan kita saat ini? Mungkin hari ini seberapa banyak di antara kita yang merasa masih berjalan tapi nggak tahu arah, masih percaya tapi hati kita mulai dingin, masih melayani tapi kita sudah kehilangan sukacita. Dan mungkin selama ini kita berkata, Tuhan, Engkau di mana Tuhan? Tapi hari ini Tuhan membalikan pertanyaan itu melalui firman Tuhan yang sudah kita dengar pagi hari ini. Aku ada di sini, aku sudah berjalan bersamamu. Tetapi engkau, apakah engkau mau membuka matamu dan mengenal aku? Ini pertanyaannya buat kita sekalian, Bapak Ibu sekalian. Perjumpaan dengan Yesus tidak selalu terjadi dalam hal besar. Seringkali terjadi dalam keheningan seperti yang kita rasakan saat ini. Saat kita berhenti sejenak dan mulai membuka hati kita. Saya mau mengundang kita semuanya. Bukan untuk kita menyembunyikan apa yang kita rasakan. Tapi kita mau jujur di hadapan Tuhan. Dan kalau hari ini kita mulai merasa hati ini mulai lelah, arah hidup kita mulai kabur, bahkan kita mungkin merasa bahwa Tuhan itu terasa begitu jauh. Katakan dalam hati kita, Bapak Ibu sekalian, Tuhan, kalau selama ini aku tidak mengenali Engkau, hari ini aku mau membuka hati. Izinkan Roh Tuhan melawati kita satu persatu, Bapak Ibu sekalian. Izinkan saya berdoa buat kita sekalian. Tuhan Yesus yang hidup, kami datang bukan sebagai orang yang sempurna, tapi sebagai orang-orang yang sedang berjalan. Ada di antara anak-anak-Mu yang saat ini berjalan dengan hati yang lelah. Ada yang berjalan dengan banyak pertanyaan yang tidak pernah mendapatkan jawaban. Bahkan ada yang berjalan tanpa benar-benar mengerti arah hidupnya. Bapa di surga, kami akui seringkali Engkau sudah dekat, tetapi kami tidak mengenal-Mu. Seringkali Engkau sudah berbicara, tetapi hati kami tertutup dengan kekecewaan, tertutup dengan ketakutan, dan pikiran kami sendiri. Dan hari ini Tuhan, saat Engkau membuka mata kami dengan firman-Mu, bukalah mata rohani kami Bapa, supaya kami dapat melihat Engkau yang ternyata tidak pernah meninggalkan perjalanan kami di dalam dunia ini sendirian. Hidupkan kembali hati kami yang mulai padam. Nyalakan kembali iman yang mulai redup. Pulihkan kembali gereja-Mu, kembali pengharapan yang hampir hilang. Tuhan Yesus, ajari kami untuk mendengar suara-Mu, berjalan bersama-Mu. Dan saat ketika Engkau berbicara, biarlah setelah hari ini kami tidak lagi berjalan sendirian, tetapi berjalan dengan kesadaran bahwa Engkau selalu ada. Dan ketika kami melangkah keluar dari tempat ini, biarlah hati kami seperti murid-murid-Mu yang ada di Emmaus,
Yang dulu mereka kedinginan, sekarang mereka berkobar kembali. Ini kerinduan kami Tuhan. Tidak ada satupun anak-anak-Mu yang duduk di tempat ini yang tidak akan mengalami pemulihan, yang tidak akan mengalami perubahan di dalam kehidupannya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa dan pergumulan kami Tuhan.